205120100 dari kelas Ekonomi Syariah 3 semester 6. Di sini saya akan membahas tentang analisis kredit dan valuta asing. Pengertian kredit dan falas. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Falas atau valuta asing adalah mata uang yang mudah digunakan dan diterima dalam dunia perdagangan internasional. Mata uang asing ini tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah untuk transaksi dalam negeri, tetapi banyak digunakan dalam transaksi dan keuangan internasional. Valuta asing yang paling banyak digunakan saat ini adalah dolar Amerika atau US dollar. Valuta asing juga termasuk sebagai salah satu bentuk devisa. Baik, sekarang kita masuk di materi menghindari risiko falas. Ada 3 cara yang lazim digunakan oleh suatu perusahaan guna menghindari risiko ketidakpastian ini, yaitu yang pertama, accounting atau translation exposure adalah mengukur seberapa jauh laporan keuangan konsolidasi dari suatu perusahaan dipengaruhi oleh fluktuasi kurs falas. Kedua, transaction exposure yaitu melaksanakan kebijakan berupa perlakuan pendapatan dan biaya atau cost dalam falas dalam tahun buku yang akan tiba dan selanjutnya melaksanakan analisa pengaruhnya terhadap keuntungan higienis dan potensi kemungkinan timbulnya perubahan dalam kurs valuta asing. Yang ketiga, economy exposure yaitu melaksanakan research dan analisis secara mendalam terhadap ekspresi dominan kurs falas yang terjadi pada masa yang akan tiba atau future analysis. Mengkajinya dalam bentuk hubungannya dengan kondisi dari ekspor dan impor serta sebagainya pada kondisi jangka panjang. Kemudian risiko investasi dan berutang falas. Yang pertama itu risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang dihadapi oleh investor akibat naik dan turunnya harga produk di pasar. Kemudian risiko kredit. Risiko kredit ini adalah risiko ketidakmampuan seorang nasabah dalam memenuhi kewajibannya, yaitu membayar utang. Kemudian risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini adalah ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Kemudian risiko operasional. Biasanya risiko operasional ini yaitu risiko yang terjadi di dalam perusahaan atau risiko tidak berfungsinya suatu sistem. Standar moneter. Standar moneter ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu standar barang dan standar kepercayaan. Standar barang ini diklasifikasi menjadi 2, yaitu standar emas dan standar perak. Kemudian kalau standar kepercayaan ini yaitu standar yang biasa disebut dengan standar kertas, yaitu sistem keuangan negara saat uang kertas berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kemudian yang terakhir itu konsep nilai tukar. Konsep nilai tukar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama fixed exchange atau nilai tukar tetap. Kemudian flexible exchange atau nilai tukar fleksibel. Kemudian managed exchange atau pertukaran yang dikelola.